Shalom dari Gedung Gereja Turai Jemaat Elim Balikpapan Cabang Kebaktian Bukit Terbang Indah. Kami kembali menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudara di mana saja berada melalui program Rehat Renungan Harian Turai dan Doa Malam Gereja Turai Jemaat Elim Balikpapan edisi Sabtu 26 Juni 2021. Mari bersama kita siapkan hati menyambut lawatan Tuhan. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa di surga untuk kasih dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas kehidupan kami. Terima kasih malam ini ada kesempatan bagi kami bersama-sama hendak membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Ya Allah Roh Kudus, terangilah hati kami untuk dapat memahami kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan renungkan malam hari ini. Ampunkan dosa kami Tuhan, lalu bersabdalah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Bahagian Alkitab yang akan menjadi bahan bacaan kita dan sekaligus perenungan kita malam ini dari kitab Perjanjian Lama, kitab 1 Samuel, pasal yang ke-20 ayat 35 sampai 43. 1 Samuel pasal 20 ayat 35 sampai 43. Firman Tuhan. Pada waktu pagi, keluarlah Yonatan ke padang bersama-sama seorang budak kecil sesuai dengan janjinya kepada Daud. Berkatalah ia kepada budaknya, "Larilah, carilah anak-anak panah yang kupanahkan." Baru saja budak itu berlari, maka Yonatan melepaskan sebatang anak panah lewat kepala budak itu. Ketika budak itu sampai ke tempat letaknya anak panah yang dilepaskan Yonatan itu, maka berserulah Yonatan dari belakang budak itu, katanya, "Bukankah anak panah itu lebih ke sana, ke sana?" Kemudian berserulah Yonatan dari belakang budak itu, "Ayo cepat, jangan berdiri saja." Lalu budak Yonatan memungut anak panah itu dan kembali kepada tuannya. Tetapi budak itu tidak tahu apa-apa, hanya Yonatan dan Daudlah yang mengetahui hal itu. Sesudah itu Yonatan memberikan senjatanya kepada budak yang menyertai dia dan berkata kepadanya, "Pergilah, bawalah ke kota." Maka pulanglah budak itu, lalu tampillah Daud dari sebelah bukit batu. Ia sujud dengan mukanya ke tanah dan menyembah 3 kali. Mereka bercium-ciuman dan bertangis-tangisan. Akhirnya Daud dapat menahan diri. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, "Pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan demikian? Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya." Setelah itu bangunlah Daud dan pergi, dan Yonatan pun pulang ke kota. Demikian firman Tuhan. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan firman Tuhan malam hari ini, syukur Tuhan menghadirkan mereka. Syukur Tuhan menghadirkan mereka. Dalam terjemahan bahasa Toraja, maupa anna dentau napo pa dioren uang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu waktu dalam perjumpaan dan percakapan Sokrates, seorang filsuf Yunani, dengan seorang lelaki tua, ia bertanya tentang hal yang paling disyukuri oleh orang tua itu dalam hidupnya. Lelaki tua itu menjawab, di tengah pasang surut hidup ini, saya sangat bersyukur memiliki sahabat-sahabat setia. Saudara, Tuhan menganugerahkan kepada Daud seorang Yonatan sebagai sahabat yang setia, walaupun Saul ayah Yonatan sangat membenci Daud. Keduanya merasakan kejahatan ketika Raja Saul cemburu terhadap Daud dan beberapa kali menyusun rencana untuk membunuh Daud. Di akhir pertemuan, peluk dan tangis tak dapat ditahan karena perpisahan secara fisik terjadi. Keduanya mengikat janji untuk tidak saling melupakan dan berkata sebagaimana ayat yang ke-42, Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu selama-lamanya. Setelah itu bangunlah Daud dan pergi, dan Yonatan pun kembali ke kota. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi sahabat bagi orang lain bukanlah hal yang mudah. Apalagi menjadi sahabat dalam segala waktu dan segala keadaan. Namun untuk itulah Tuhan mengutus kita menjadi sahabat bagi sama kita, bagi orang lain. Persahabatan yang dilandasi oleh kasih Tuhan akan selalu menyatukan dan memelihara. Jika Yonatan dan Daud mampu melalui kesulitan pada masa-masa yang buruk, namun tetap menjalin persaudaraan dan persahabatan mereka, lalu bagaimana dengan kita? Perubahan zaman membuat banyak orang menjadi individualistis dan bersifat munafik. Di tengah situasi seperti ini, kita dipanggil menjadi saksi bahwa kesetiaan dan persahabatan di dalam Kristus masih mungkin terjadi sebagaimana yang telah dilakukan oleh Yonatan dan Daud. Bersyukurlah saudara dengan orang-orang yang Tuhan hadirkan di tengah kehidupan kita. Amin. Di tengah keruangan
Mari bersama saudara kita satukan hati dalam doa syukur dan doa syafaat. Mari berdoa. Terima kasih untuk setiap hal yang Tuhan buat dalam hidup kami. Terima kasih bahwa Tuhan senantiasa menghadirkan sesama kami di sekitar kami, sahabat-sahabat kami. Kiranya kehadiran kami pun bisa membawa makna bagi sesama kami. Terima kasih malam ini boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan, dari sosok Yonatan dan Daud dalam persahabatan sejati mereka. Kiranya kami pun mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan melayakkan kami semua yang berperan dalam pelayanan pada malam hari ini. Tim multimedia, pengiring nyanyian, pemandu lagu, hamba-Mu sebagai pemberita firman. Kami hanya mungkin melaksanakan pelayanan ini karena Tuhan berkenan atas kami. Semoga pelayanan kami berkenan kepada Tuhan. Bapa di surga bersama dengan seluruh anggota jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan, bersyukur untuk anugerah keselamatan, untuk berkat-berkat Tuhan dalam berbagai rupa yang Tuhan berikan kepada seluruh anggota jemaat Tuhan. Secara khusus Tuhan hari ini bersama beberapa saudara dan keluarga yang boleh merasakan penyertaan dan tuntunan Tuhan, khususnya mereka yang berulang tahun kelahiran, Ibu Yuliana Tanditulak, Ibu Yuliana Bella, Ibu Naomi Lumanta, Riana, Ibu Ludia Patanduk, dan Yosef Andelo. Juga yang hari ini boleh mensyukuri kembali penyertaan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Keluarga Bapak Jela Jela dan Ibu Damaris Bintan, Bapak Wis Dawenan dan Ibu Lita Turu, Bapak Antonius Datu Lembang, dan Ibu Adolfina Rantiallo. Berkati kehidupan mereka juga Tuhan di masa yang akan datang. Dalam segala hal yang mereka lakukan dan rencanakan, dalam pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati dalam menata hidup rumah tangga, dan berbagai hal yang mereka upayakan Tuhan berkatilah. Ya Bapa di surga juga bersama-sama dengan seluruh anggota jemaat Tuhan memohon pertolongan dan kasih Tuhan untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Pribadi lepas pribadi, dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga, ya Tuhan, berkatilah seluruh anggota jemaat-Mu. Berkati dalam menata hidup rumah tangga, dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai ayah, ibu, anak-anak di tengah keluarga, dalam melakukan berbagai tugas pekerjaan mereka, usaha-usaha mereka, Tuhan berkatilah. Demikian juga anak-anak anggota jemaat-Mu, dalam masa tumbuh kembang mereka, dalam merancang masa depan melalui studi, dalam mencari lapangan pekerjaan, dalam mencari pasangan hidup. Ya Tuhan, nyatakan senantiasa kasih-Mu kepada mereka, sehingga seluruh anggota jemaat-Mu terus dilindungi dan diberkati oleh Tuhan, dan juga mereka senantiasa berserah diri kepada Tuhan dalam hidup ini. Berbagai pergumulan-pergumulan mereka ya Tuhan kami doakan, Tuhan topang, Tuhan teguhkan mereka. Mereka yang bergumul oleh karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah-rumah, ataupun di berbagai tempat di mana saja mereka dirawat, Tuhan berkati perawatan yang mereka terima, makan minum obat-obatan, jadi saluran kesembuhan yang bersumber daripada Tuhan bagi mereka. Mereka yang bergumul karena duka cita, Tuhan hibur, kuatkanlah mereka. Mereka yang bergumul karena relasi satu dengan yang lain di tengah keluarga, dan berbagai pergumulan-pergumulan hidup jemaat-Mu Tuhan, tolong berkati, lindungi dan sertailah mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi
majelis gerejamu, pengurus organisasi intragerejawi, panitia dan tim kerja dalam jemaat ini. Tuhan berkati mereka, sehati sepikir bersama-sama dengan anggota jemaat Tuhan, untuk senantiasa terus membangun jemaat ini, baik berbagai pembangunan fisik dan teristimewa pembangunan iman. Ya Bapa di surga, berkati anggota jemaat-Mu yang berada dalam usia lanjut. Karuniakan senantiasa kesehatan, keteguhan iman, sukacita dalam menjalani kehidupan mereka. Bagi mereka yang terpisah dengan keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua, baik karena studi, pekerjaan, urusan dinas, Tuhan berkati, sertai dan lindungi mereka. Kami berdoa ya Tuhan, untuk kehidupan kami selanjutnya. Secara khusus Tuhan, di masa-masa pandemi, yang di akhir-akhir ini Tuhan, semakin mengkhawatirkan bagi kami. Karuniakan kepada kami Tuhan hikmat-Mu, keteguhan iman, kesehatan yang cukup, sehingga kami mampu melalui pandemi ini. Pemerintah kami, Tuhan berkatilah. Semua gugus tugas COVID, dokter medis, ya Tuhan lindungi sertai mereka untuk terus melaksanakan pelayanan kemanusiaan ini dengan baik. Ya Bapa di surga, saudara-saudara kami di mana saja mereka berada, yang dengan setia mengikuti ibadah secara virtual bersama-sama dengan kami, Tuhan berkatilah. Malam ini kehidupan kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan beserta dengan kami. Ini syafaat kami Tuhan, ampunkan dosa kami. Dengarkanlah doa kami Tuhan. Kami datang kepadamu dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kebersamaan kita melalui renungan harian pada saat ini boleh selesai dengan baik. Terima kasih kebersamaan kita. Sampai berjumpa pada edisi rehat selanjutnya. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom.